Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rusdi dan teman-teman Medic Light. Selamat malam buat semua teman-teman peserta webinar pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa dengan teman-teman tanpa mengurangi rasa hormat saya pada guru-guru senior sejawat sekalian. Saya izin slide share. Udah tampak ya Dr. Rusdi? Iya, sudah tampak. Silakan, Dok. Oke, baik, saya langsung saja masuk. Oh ya, eh, acara webinar kita ini atas permintaan beberapa teman-teman untuk diadakan juga di pagi hari. Karena itu setelah malam ini besok pagi kami eh, lanjut lagi. Ini sudah terrecord ya, Dokter Rusdi ya? Kelihatan ya? Sudah Sudah dong, ya? Oke, sudah, baik. sudah. Silakan, Dok. Oke, Iya. eh, konteks webinar kami maupun pelatihan-pelatihan onsite yang akan kami adakan ini terkait manajemen hukum rumah sakit. Memang kami combine disiplin manajemen yang sebenarnya ini ilmunya Dr. Rusti ya dan saya concern di bidang hukumnya, khususnya hukum rumah sakit, supaya ilmu hukum ini bisa dibumikan, dikondisikan di lingkungan Vaskes secara khusus di rumah sakit. Memang sasaran kami adalah tim manajerial dan fungsional. Harapannya nantinya pelayanan kita yang prima ini yang ditargetkan bisa memberikan pelayanan prima itu bisa terproteksi secara optimal. Memang kajian kami terkait sistem pelindungan hukum di rumah sakit, kita bicara sistem itu kita melihat struktur kelembagaan yang ada di rumah sakit sendiri dan substansinya, regulasi-regulasi internal maupun eksternal terkait perumahsakitan dan nakes. Demikian juga terkait dengan kultur atau budaya perilaku Vaskes termasuk nakes di dalamnya di dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kalau saya menyebut nakes itu sudah termasuk named ya tenaga medis, kecuali memang saya akan memisahkan, saya akan menyebutkan secara tegas ya. Eh, Next ya. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang informed consent dan informed refusal, IC and IR. Ya, secara eh, normatif pada prinsipnya sama ya. Pengaturannya dalam undang-undang, peraturan pelaksananya pun juga itu sama. Tidak ada bedanya ya, walaupun ada beberapa penekanan tertentu nantinya pada prinsipnya sama. Bagaimana pentingnya IC, demikian juga pentingnya IR ya. Secara sederhana, ketika kita mendengar kata consent, itu bermakna persetujuan tentunya. Berlawanan dengan itu, refusal adalah penolakan. Nah, baik setuju maupun menolak, ini merupakan suatu peristiwa hukum. Nah, ini saya mulai dengan ini dulu, supaya kita eh, begitu dengar kata informed consent, informed refusal, yang kita ingat pertama-tama adalah ini adalah suatu peristiwa hukum. Yang namanya peristiwa hukum itu ada dasar hukumnya. Nggak bisa menurut kita, gitu ya. Hmm. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus mencari rujukan hukumnya, dasar hukumnya. Dan yang namanya peristiwa hukum itu dia dapat berimplikasi hukum. Ada akibat Hmm. hukumnya. Akibat hukum itu secara gampang ada sanksinya, sanksi hukum. Ya, sekali lagi teman-teman, ketika kita mendengar kata informed consent, informed refusal, persetujuan atau penolakan suatu tindakan pelayanan kesehatan, itu adalah suatu peristiwa hukum. Begitu kita ingat peristiwa hukum, maka kita coba cari dasar hukumnya dan akibat hukumnya. Ya, supaya kita melek di awal gitu. Oh ya, Dokter Rusti sebagai moderator tentunya akan mewakili teman-teman peserta. Kalau ada yang kurang jelas bisa interupsi, ya, Dokter Rusti ya. Siap. Ya, oke. Saya buka dulu dengan istilah ini ya supaya kita melek dulu.
Ya memang Silakan dok. dengar kata hukum ini sesuatu yang kurang mengenakan bagi teman-teman nakes gitu ya. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, ya hukum itu prinsipnya ada di mana-mana ya. Apalagi terkait dengan nyawa tubuh manusia. Wah, itu mata-mata aparat itu banyak sekali tersorot ke persoalan-persoalan hukum di kesehatan ya. Oke, karena itu ya kita sendiri yang harus juga proaktif melek gitu ya. Nah, saya mulai dengan satu pertanyaan ini. Apakah ketika kita melakukan suatu informed consent ataupun informed refusal yang baik tentunya ya, sudah baik nih, sudah menurut Hmm, hukum nih, ya. apakah itu menjamin bahwa kita pasti bebas hukum gitu loh? Nah, ini nih pertanyaan menarik ya. Apakah dengan membuat inform consent dan juga inform refusal dan yang sudah sesuai lah ibaratnya, udah bagus sekalipun, apakah secara itu otomatis menjamin bahwa kita itu akan dibilang bebas hukum? Nah, ini mungkin saya akan silakan Bapak Ibu tulis dulu di kolom chat ya, biar seru ya. Silakan tulis dulu sambil Dokter Ardi lanjut, Iya, sambil nanti kita tahu jawabannya ya. iya. Silakan. Iya. Baik. Mm-mm. Jadi ICNIR ini ya kita buat seoptimal mungkin tentu bukan untuk menjamin bahwa Hmm. pasti 100% aman bebas hukum, Hmm. tapi untuk meminimalkan sengketa ya, Oke. untuk Oke. meminimalkan sengketa. Hmm. Nah, lantas kalau begitu ya apa pentingnya kita repot-repot gitu ya. Repot Hmm. loh, repot, repot, Hmm. dan memang repot. Hmm. Dan dalam banyak kasus itu ada hal-hal yang sangat kompleks di dalamnya. Nanti kita Hmm. masuk lihat dalam beberapa contoh case. Oh ya, Dokter Rusdi, sebelum saya lupa, contoh-contoh kasus yang akan kita angkat di sini bukan kasus yang terjadi di negara kita ya. Ya, ya, ya. Di negeri Wakanda, maksud saya ini yang terjadi ini. Cerita di sana, saya cuplik-cuplik dari sono. Oke, oke, oke lah dok. Ya, saya Jadi mengerti dok. Iya, jadi jangan ada yang baper ya kalau oh kok mirip-mirip, saya itu mirip doang, bukan kasus Anda gitu loh. Ya ini kan saya iya, sudah iya, bilang ini kasus di negeri Wakanda sono gitu loh. iya, iya. Ketepatan Oke, disampaikan ke saya juga sedikit saya tahu ya. Ada sedikit saya iya, modifikasi tentunya ya untuk kepentingan teknis materi. Nah, demikian sebenarnya pelayanan kesehatan kita. Kita kan tidak pernah menjamin suatu kesembuhan, ya kan? betul, Kita selalu betul, bilang ini kan tidak menjamin, tidak menjanjikan hasil, kita berikhtiar, berupaya gitu ya. Ya betul. para aparat juga begitu, aparat penegak hukum ya, tidak ada mereka juga tidak menjamin, tapi mengupayakan. Nah, Mhm. memang kadang-kadang miris ya Dokter Rusdi ya. Kalau kita lihat Mhm. pelayanan kesehatan itu kan coba baca ini secara normatif. Itu Hmm. untuk meminimalkan atau untuk memelihara meningkatkan derajat kesehatan ya. Hmm. Dalam konteks ICIR itu yang paling sering itu terkait kuratif rehabilitatif ya. Itu tindakan-tindakan itu tujuannya kan sebenarnya untuk meminimalkan kecacatan dan kematian pada pasien. Betul, Itu tindakan yang baik, yang mulia kan, betul. altruistik banget ya, sifat yang menolong gitu ya. Hmm. Tapi ironisnya adalah tindakan pelayanan kesehatan ini yang mulia ini kok dibayang-bayangi ketakutan akan hukum ya. Mhm. Biasanya orang yang dibayang-bayangi ketakutan akan sanksi hukum itu kan orang yang jahat, perbuatan Hmm. perbuatan jahat, ya kan? Iya, intinya Wajar. orang orang baik ngapain harus takut gitu kan ya, Ya, Dokter yang Adi mestinya ya? kan begitu. Orang baik dan pekerjaan yang baik lagi, Ya, mulia iya, lagi. iya, Ya kan? betul. Mhm. Tapi kenapa kok kita kok makin ke sini kok rasanya kok Betul. ya, nah ini PR kita bersama nih, ya. Mhm, mhm. Nah, setidaknya ini kata orang bijak, Anda tidak dapat protes burung-burung yang berterbangan di langit sono.
Iya kan? Ya. Kalau dia hinggap di kepala kita, Mhm. baru kita bisa protes, berhak Hmm. untuk protes. Artinya ada Hmm. sesuatu yang memang di luar kendali kita. Tapi ada banyak hal sebenarnya yang masih bisa dalam kendali kita. Ya Hmm. setidaknya kita proaktif lah. Ya, jangan berharap sistem saya di rumah sakit, sistem organisasi profesi saya, sistem peer group saya, atau dalam konteks lebih besar negara saya melindungi profesi saya. Ya itu harapan kita. Tapi kan Mhm. itu sesuatu yang boleh saya katakan ibarat sesuatu yang berterbang di langit-langit sono gitu loh. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Mhm. Nah, pilihan di tangan kita. Mau repot sekarang atau repotnya nanti. Iya. Saya katakan inform consent, inform refusal itu ya cukup merepotkan. Tapi kalau kita memilih untuk repot sekarang, menurut saya itu masih relatif ringan Betul. dibanding kalau repotnya nanti Mhm. gegara ICIR ini. Mhm. Ada yang sampai kasusnya tahunan loh, sampai nggak jelas juga loh gara-gara ini. Mhm. Ya boleh kita tengok lingkungan-lingkungan sekitar kita, dengar-dengar kasus yang ada, itu sampai Iya. segitunya. Mhm. Nah, ini teman-teman peserta yang mengikuti ini termasuk mau memilih agak repot sekarang gitu loh ya. Ya semoga besok-besok eh, tidak direpotkan gara-gara ICIR ini. Ya kita sama-sama mempelajari. Ini juga karena ini sebenarnya juga relatif technical skill juga dalam beberapa hal ini Mhm. ICIR ya. Jadi memang perlu dilatih. Alangkah lebih bagus kalau memungkinkan ikut workshopnya dan ya tentunya diterapkan. Nah ini Mhm. eh, karena sasaran kita adalah nakes dan vaskes, ya memang ini harus kerja tim, Mhm. harus kerja tim. Keduanya harus proaktif ya. Nah, saya coba membuat beberapa dalil ya supaya memudahkan kita untuk memahami prinsip-prinsip dasar. Tentunya ini tidak mewakili keseluruhan, tetapi menurut saya ini cukup memberikan pondasi yang baik bagi kita di dalam memahami dan menerapkan ICIR. Rujukan saya tentunya yang terutama adalah di Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, yang nomor 17 tahun 2023. Kita sih masih berharap peraturan pelaksana karena memang sampai saat ini belum ada turunannya. Jadi sementara saya mengacu terutama pada level Undang-Undang Kesehatan yang baru ini yang dibuat dengan teknik omnibus yang terkenal. Sambil menunggu peraturan pelaksana lainnya, kita tetap merujuk ke peraturan Menteri Kesehatan yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 290 tahun 2008. Sorry. Tolong monitor admin untuk admin saja yang masuk siapa aja. Eh, Dalil pertama saya adalah setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan harus mendapat persetujuan. Ya, ada perbedaan istilah di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru saat ini. Kalau dulu kita hanya mengenal istilah tindakan persetujuan kedokteran, ya. Di dalam Permenkes yang saya sebutkan tadi disebutkan juga tindakan persetujuan kedokteran. Nah, di dalam Undang-Undang Kesehatan itu dikatakan tindakan pelayanan kesehatan, ya. Jadi eh, maknanya lebih luas. Kalau tindakan kedokteran tentunya hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis. Kalau kita bicara medis, identik dengan dokter dan dokter gigi, ya. Tapi sekarang diperluas bahwa ini tindakan pelayanan kesehatan, tidak lagi disebut tindakan kedokteran, ya. Nah, karena itu maka pelakunya bisa dari tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Itu sebab kami saya kira kita perlu nantinya akan mencermati ya kita lakukan webinar lebih lanjut begitu peraturan pelaksana ini
turun ya supaya lebih jelas ya. Tetapi tidak akan jauh dari konsep-konsep dasar yang akan saya sampaikan di sini. Nah, tindakan ini sifatnya perseorangan ya, bukan untuk komunitas, personal dia ya. Itu harus mendapat persetujuan. Ada dua makna yang bisa kita petik dari dalil pertama ini yang saya cuplik dari pasal 293 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Teman-teman yang sudah punya filenya, kalau belum nanti bisa minta ke admin. Intinya Undang-Undang Kesehatan ini yang membahas tentang persetujuan tindakan pelayanan kesehatan itu ada di satu pasal saja sebenarnya. Di pasal 293 ya. Ada 11 ayat di situ. 294, 95 itu tidak spesifik ya. Nah, prinsipnya yang berhak memberikan persetujuan ini ada di penjelasannya, itu adalah pasien yang bersangkutan. Artinya pasien itu sendiri ya. Kalau kita melihat ada kata berhak di suatu peraturan perundang-undangan, maka negara punya kewajiban untuk melindungi hak tersebut ya. Nah, kita sebagai pelaku pelayan kesehatan harus memperhatikan ini ya. Jadi yang punya hak untuk memberikan persetujuan termasuk penolakan itu sebenarnya adalah pasien itu sendiri. Ya, karena perseorangan itu dimaknai pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, no consent, no action. Ya, ini sederhananya, no consent, no action. Tidak setuju, tidak ada tindakan. Ini prinsip dasar. Ya, ini untuk membuat kita aware bahwa jangan sekali-sekali lakukan tindakan kalau tidak ada persetujuan. Ya, ini dalil pertama. Kalau ada pertanyaan bisa langsung masuk di kolom chat. Nanti ada sesi untuk itu. Nah, refleksinya gini, teman-teman. Ini refleksi dulu ya dari dalil pertama tadi. Pada pasien yang saya tindaki atau lakukan operasi selama ini, IC-nya itu yang tanda tangani siapa? Oke, Perutnya ya. siapa? Perutnya siapa yang dibedah dalam Perutnya seksio? pasien, iya, perutnya pasien. Yang di seksio itu siapa? Perutnya siapa? Terus yang kita Betul, mintai tanda tangan itu siapa seharusnya? Kalau menurut dalil pertama, pasiennya, harusnya pasiennya. kan? Betul, Tapi reflektif buat kita. Selama ini kalau dikumpulkan inform consent yang tanda tangan itu, ini bagus ini diteliti nih yang lagi ambil iya, iya, penelitian iya. hukum. Saya paham. Siapa yang paling Yang banyak tanda, tanda tangan di lembar inform consent itu? Ya, kalau iya. merujuk pada dalil pertama. Atau Mhm. giginya siapa yang dicabut? Giginya siapa yang dicabut? Siapa yang tanda tangan gitu loh. Ya, Bahkan kalau gigi, maaf dokter ya, gigi itu seringkali juga nggak ada inform consent secara tertulis. Kebanyakan dok ya, 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 beberapa. ya, Iya, ya, ya. Tapi poin saya belum sampai ke situ, Dokter Rusti. iya, Siapa yang punya gigi, siapa yang punya mulut, ya iya, harusnya itu yang berhak menentukan dan betul. dialah yang bertanda tangan. Itu saya poin di situ dulu ya. Iya, Oke, oke. oke, oke, oke. Nah, saya pakai istilah ventilasi. Ya, Mhm. ini nggak usah dicari di textbook hukum kesehatan ya. Tidak akan ada ini istilah ventilasi. Ini istilah panggung saya saja supaya mudah dipahami di tataran praktis ya. Sedikit pengalaman saya eh, di dalam praktek hukum kesehatan ini. Sekali lagi saya bicara tataran praktek ya, karena hukum itu ada istilahnya law in books dan law in action, ya. Law in text dan law in context. Sebenarnya kedokteran juga gitu kan, Dokter Rusdi ya. Mhm. Kita kan ada istilah preklinik dan klinik kan, Mhm. ya ya. Jadi teori dan praktek gitu ya. Saya bicara dalam tataran praktek ya. eh Hemat saya, sepertinya, sepertinya loh ya, dunia praktisi hukum ini itu dunia perlubangan, Dokter Rusdi. Hmm. Dunia mencari lubang.
atau menutup lubang. Oke. Tergantung kita di Mhm. posisi yang mau cari lubang atau Atau menutup menutup lubang. lubang, Iya, gitu ya. ya. Nanti kita pelan-pelan nanti akan tangkap maksud saya ini, ya. Yang sudah ikut webinar saya berapa kali, saya kira akan lebih paham. Karena hukum itu adalah pasti ada celahnya, gitu ya. Mhm. Oke, saya di dalil pertama ada 2 poin kan tadi yang saya sampaikan. Pertama, pasien Ya. berhak Mhm. mau consent maupun refusal, ya. Kedua, no consent, no action. Kita lihat dulu yang sebelah kiri, ya, Mhm. tentang hak pasien. Pertanyaannya, dalam hal apa hak pasien tadi, ya, untuk consent dan refusal itu boleh dialihkan atau diwakilkan? Kenapa saya ajukan pertanyaan seperti ini? Ini sekalian kita reflektif tadi. Mhm. Siapa yang saya tindaki? Siapa yang saya mintai tanda tangannya? Nah, hukum itu kalau kita cermati, hukum itu tidak saklek dalam arti ini pokoknya ini, pokoknya ini, pokoknya ini. Biasanya ada lubang angin kok yang sudah disiapkan secara normatif. Biasanya digunakan kata-kata kecuali, ya, atau dalam hal gitu ya. Nah, itu yang penting untuk kita perhatikan. Jadi, tadi saya katakan di dalil pertama pasien berhak consent maupun refusal, tetapi itu ternyata oleh hukum ada lubang angin, ya. Boleh dialihkan ketika pasien itu tidak cakap, ya, atau di bawah pengampuan under curatele istilahnya hukumnya, ya. Saya kurang pas penggunaan conjunction atau di sini ya, karena sepemahaman saya di bawah pengampuan ini masuk kategori tidak cakap secara hukum, ya, tidak harus dipisah begini sebenarnya, ya. Nah, tidak cakap ini secara apa? Ya, tentunya secara umum adalah tidak cakap hukum maksudnya. Tapi nanti kita lihat dalam konteks ICIR itu tidak cakap juga masuk kategori tidak cakap secara medis, ya. Nah, jadi ketika informed consent itu, in fact, yang tanda tangan bukan pasiennya yang ditindaki, maka kita harus lihat adakah kondisi ini gitu loh yang menjadi lubang angin ventilasi bagi kita untuk membenarkan bahwa bukan pasien yang tanda tangan. Dokter Rusdi, monitor suara saya jelas? Jelas, Dok. Jelas Oke. sekali. Oke. Nah, ketika pasien tidak cakap itu diwakili oleh keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu yang dimaksud adalah suami atau istri dari pasien tersebut, ya. Ini yang sah, ya. Kalau nikah siri itu atau bawah tangan itu sah tidak, Dokter Usi, secara hukum? Enggak lah. Soalnya saya pernah gegaran nikah siri ini masuk ke mendampingi perwira ya di pengadilan militer, ya. Terus? Ya nggak usah saya cerita, kita kan tidak lagi bahas soal nikah siri. Cuma maksud saya untuk kasus-kasus tertentu yang eh, ekstrim, kasus-kasus Mhm. kedokteran itu kadang-kadang ada yang ekstrim banget gitu ya, dengan berisiko sangat tinggi. Maka Mhm. jangan kita perlakuannya tidak extraordinary gitu loh. Sampai ke titik Mhm. ini kita harus teliti gitu loh, ya. Oke. Apalagi nanti kalau kasus mau penolakan apa pertolongan gawat darurat. Waduh itu Mhm. hati-hati itu. Ini istri Mhm. mana ini? Hati-hati ya. Iya, iya. Kemudian ayah atau ibu kandung. Mhm. Kandung loh, memang tertulisnya kandung. Berarti ada penekanan di situ. Ya Betul. hati-hati kalau tiri gitu ya. Mhm. Ah, ini juga anak kandung, cakap Mhm. atau saudara kandung cakap. Cakap di sini bukan ganteng atau cantik loh ya. Mhm. Oke, silakan lihat rujukannya. Ini saya tidak akan bacakan satu-satu pasalnya. Kemudian kita lihat unsur yang kedua di dalam dalil pertama, no consent, no action.
ya kan? Sebenarnya kan Mhm. begitu. Tidak ada persetujuan ya jangan ditindaki. Tapi faktanya ini sudah kejadian tanpa persetujuan gitu loh. Mhm. Kan cukup sering kita dengar, loh sudah ditindaki tanpa persetujuan gitu loh. Nah, berarti Mhm. action without consent. Ini kan bertentangan dengan dalil yang pertama kita sebutkan tadi. Iya. Maka kita cari lubang anginnya, ventilasi yang membolehkan action without consent. Hmm. Nah, temuan saya saat ini yang paling mungkin adalah kalau itu adalah gawat darurat. Oke. Di dalil kelima saya akan sebut sedikit tentang gawat darurat, tapi intinya yang bisa meloloskan lubang angin bagi kita ketika terlanjur tindakan tanpa konsen itu adalah alasan gawat darurat. Ya ini sering Mhm. terjadi kasus di IGD, Mhm. ICU, Durante op, ya Durante op Mhm. itu ya itu segala sesuatu mungkin terjadi. Ya, pertimbangkan batasan gawat darurat ini untuk dinormakan, dibuat limitasi yang ekstra hati-hati ya. Karena begini, tidak semua kondisi medis itu bisa dituangkan dalam tulisan, Mhm. ya kan? Karena itu jangan bikin sesuatu yang rigid di dalam Mhm. batasan-batasan gawat darurat. Selalu kita ingat prinsip ventilasi ini. Ya, Mhm. hukum pun juga menyiapkan ventilasi kok. Jangan kita sok-sokan lebih rigid daripada hukum itu sendiri. Kita bikin Hmm. SPO, bikin batasan regulasi internal yang lebih kaku daripada aturan hukum. Ya salah Mhm. sendiri kan? Mhm. Nah, saya kasih contoh Dokter Rusdi. Ada ketentuan yang mengatakan gawat darurat pada anak kalau demamnya minimal 40 derajat Celcius. Ya, Ada kan gitu ya? ada. Lah kalau suhunya 39. Ya, ya jadi ini banyak contoh sebenarnya. Ya silakan. Jadi kadang-kadang itu diagnosa kita ya, diagnosa klinis itu agak terkondisikan oleh diagnosa administratif gitu ya. Tuh. Nah, perlu pertimbangkan juga tentang konsultasi ke spesialis emergency ya, SPEM ya. Khususnya rumah sakit besar tentunya dengan layanan gawat darurat yang ini kita tidak lagi endorse SPEM ya Dokter Rusdi ya. Mhm. Ya kita tidak sedang kita bicara keilmuan. Menurut saya ini penting ya. Dan termasuk di dalam konteks pembelaan ya ketika terjadi penegakan hukum, ketika Anda menggunakan dalil ini tindakan life saving gawat darurat, pertimbangkan untuk menggunakan ahli dari spesialis emergency. Nah, tapi ingat ahli kesehatan itu bukan memberikan ilmu, tapi dia tujuannya untuk memberikan pencerahan terhadap suatu perkara. Ikuti apa Webinar yang selalu, yang yang kemarin. lalu, ya itu sudah ada di link YouTube-nya ya. Kita Iya. tidak bahas lagi. Nah, di cakapnya ini maksudnya apa? Saya bagi dua, cakap secara hukum dan cakap secara medis. Ini saya combine dengan sedikit pengetahuan hukum dan pengetahuan medis yang ada di dalam undang-undang kesehatan ini. Pertama, secara hukum dia bukan anak-anak, ya. Menurut undang-undang kesehatan dikatakan bukan anak-anak itu paling sedikit usia 18 tahun. Jadi kalau 17 tahun lebih, belum 18 tahun persis, itu masih kategori anak-anak. Ya, ini di Undang-Undang Kesehatan. Silakan lihat rujukannya. Gimana kalau dia belum 18 tahun tapi sudah atau pernah kawin? Dia termasuk orang yang cakap secara hukum. Hukum. Ya, jadi kita tidak hanya lihat usianya, ya untuk memastikan usia supaya kita tidak salah, lihat aja identitasnya. Kalau dia sudah 18 tahun, mestinya sudah ada KTP gitu ya. Sekali lagi untuk kasus-kasus ekstra, kewaspadaan kita harus ekstra, gitu ya. Kawin ya, bukan nikah ya. Di KTP kan kawin. Undang-undang juga undang-undang kawin, bukan undang-undang nikah. Cakap medis. Cakap medis itu dia sadar. Nah, sadar itu kalau hitungan kuantitinya kan kita masih 456 itu ya Dokter Rusdi ya, masih 15 ya. Kalau Ya. kita pakai standar GCS gitu ya.
Tapi ini menarik sebenarnya, menarik. Tapi kita tidak bahas terlalu jauh di sini loh ya. Ini alangkah baiknya kalau dokter saraf, perhimpunan dokter saraf dan kedokteran jiwa ini membahas ini sejauh mana. Itu kita masih mengukur dari standar GCS. Yang Mhm. dimaksud di sini adalah kemampuan mandiri untuk memutuskan Mhm. apakah memang parameternya hanya GCS. Kita mengenal istilah skala nyeri ya, Dokter Rusdi ya. Iya. eh, Metode FAS ya, Visual Analog Mhm. Scale, ya kan? Mhm. Mhm. Gimana kalau dia GCS-nya apa 15, tapi Mhm. FAS-nya itu 9 10 misalnya, nyeri yang berat banget gitu. Oke. Apakah itu termasuk cakap secara medis? Ah, kita tidak bahas itu PR buat teman-teman neuro dan Betul, psikiater ya. betul. Kita itu menarik itu. Nah, kita terbuka lah untuk membahas itu. Nah, kemudian dikatakan juga adalah dia tidak sedang dalam gangguan jiwa berat. Garis bawahi kata berat loh. Karena orang dengan gangguan jiwa ya di dalam undang-undang ini sudah disebutkan itu tetap berhak loh untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Orang Hmm. dengan gangguan jiwa berhak memberikan persetujuan Hmm. atau penolakan. Maka di sini yang saya tulis ya adalah tidak gangguan jiwa berat. Kalau gangguan jiwa berat yaitu dianggap tidak cakap secara medis ya. Ini salah satu pakar hukum kesehatan dari UI, dia bilang gini, sebenarnya secara yuridis itu sesungguhnya kewajiban dokter itu apa sih? Apakah memberikan penjelasan, informed, atau memperoleh persetujuan, mendapatkan consent? Tugas utama kita, kewajiban kita sebenarnya memberi penjelasan atau mendapatkan persetujuan. Persetujuan. Hmm. Nah, eh, ini di Undang-Undang Kesehatan, saya cuplik satu kewajiban nakes ya, dikatakan memperoleh persetujuan. Sebenarnya menurut Dokter Rusdi, kata wajib itu identik dengan melakukan sesuatu atau menerima sesuatu sih? Melakukan sesuatu. Yes. Kalau Mhm. menerima itu kan sebenarnya hak. Iya. Ya ini soal teknik drafting menurut saya ya. Sama di undang-undang yang lama juga wajib memperoleh persetujuan. Wajib itu kan harusnya memberikan, bukan memperoleh gitu ya. Nah, maka kita harus lihat di hak pasien lebih jelas nih. Kalau hak mendapatkan yes, gitu loh. Mhm. Hak pasien itu mendapatkan, menerima penjelasan. Maka kewajiban kita sebenarnya bukan memperoleh persetujuan, tapi memberikan penjelasan. Penjelasan. Nah, gitu ya. Oke, Hmm. eh, kita masuk ke dalil kedua. Ya, sebelum kita masuk dalam diskusi sesi pertama ya, Dokter Usi ya. Mhm. Saya masuk dalil kedua bahwa nakes itu wajib memberikan penjelasan memadai sebelum memperoleh persetujuan atau penolakan. Ya, sekali lagi, ketika kita mendengar kata wajib dalam tataran undang-undang, semua radar kita harus aktif. Karena kalau kita tidak melakukan, ada konsekuensi hukum. Beda dengan hak. Ya, kalau hak kita tidak Mhm. lakukan, tidak apa-apa gitu loh. Tapi kalau wajib, wah itu maksudnya dari posisi kita loh ya. Hak pasien menjadi kewajiban kita. Ya, Mhm. kita nakes wajib itu radar langsung aktif. Memberikan penjelasan. Nah, ini saya buat kalimat aktifnya. Nakes wajib memberikan penjelasan memadai. Di undang-undang yang sekarang menggunakan kata memadai. Undang-undang lama pakai kata lengkap. Ya, saya Hmm. sudah senang sebenarnya gitu ya. Karena sebenarnya lengkap itu batasannya kan sulit ya. Sulit. Tapi sudah lumayan ini ada kata memadai. Tapi di penjelasan pasal 276, memadai itu dimaknai sebagai lengkap dengan bahasa mudah dipahami. Aduh kembali kembali lagi ada kata lengkap. Ini hati-hati banget ini, ya. Nah, tetap ada lubang anginnya nanti ya. Undang-undang ada lubang anginnya, ada ventilasinya. Nah, bahasa yang mudah dipahami itu maksudnya memadai. Poin kita di situlah ya, supaya tidak terlalu serem gitu. Kita kadang-kadang terbiasa. Misalnya saya kasih contoh aja di IGD kita kan terbiasa dengan istilah hacking gitu loh. Tindakan apa hacking gitu. Ya buat kita sih biasa. Buat pasien kan itu apa itu hacking gitu loh. Ya. Terus kadang tertulis di inform consent itu tertulis tindakan hacking. Ya, Hmm. ketika di challenge secara material
ya wajar kalau pasien nggak ngerti, gitu loh. Padahal landasan untuk memberi persetujuan atau penolakan itu adalah pemahaman yang cukup karena penjelasan yang memadai, ya. Kalau toh Anda harus memberikan dalam kurung, ya, tuliskan gitu loh bahasa Indonesianya, ya. Ini beberapa hal yang dianggap memadai itu kalau kita sampaikan diagnosisnya, indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan, ya, tindakannya apa, nama tindakannya, ya. Saya tambahkan 4 ini tujuan, ya, karena di sini digabung ya tindakan dan tujuannya apa. Saya sengaja saya pisah. Kalau di undang-undang sebelumnya memang dipisah tujuan, ya. Nah, di tujuan ini kalau kita lihat di penjelasan di Permenkes itu terkait dengan tujuan yang sifatnya preventif, diagnosa, terapeutik dan rehabilitatif. Saya kasih tanda merah upaya. Selalu begitu ada di bagian kolom tujuan itu, baris tujuan, langsung pertama kata yang kalau boleh saya sarankan, itu tulis dulu kata upaya, gitu loh. Ya, upaya. Satu kata baru apa, gitu ya. Nah, yang 5 ini yang sering sekali bermasalah, ini akan saya highlight dalam satu contoh kasus nanti. Kemudian alternatif tindakan dan resikonya apa? Resiko jika tindakan tidak dilakukan, prognosis pasca tindakan. Nah, prognosis ini kan sesuatu yang kurang dipahami masyarakat umum. Saya juga mengusulkan satu kata tulis di depannya kata relatif gitu ya. Ini terkait Hmm. related dengan tujuan tadi yang sifatnya upaya. Kita tidak mungkin bahas semuanya, Dokter Rusdi. Saya highlight saja Iya. satu poin. Kalau saya tulis ADD begini dan white begini, polosan gini, ini adendum saja, ya. Nanti dibaca di slide-nya. Nah, kita masuk ke soal resiko yang saya katakan saya akan highlight. Apakah semua resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi akibat tindakan medis itu harus dijelaskan? Saya kasih contoh. Ini salah satu contoh ya. Apakah tindakan pemberian infus cairan dapat berisiko kematian? Bisa enggak? Bisa, Bisa. bisa. Ya, bisa Mhm. kan? Ya, salah Bisa. satunya kan karena emboli ya. Ya, Oke. Apakah operasi minor dapat berisiko kematian? bisa saja. Bisa saja. Apakah tindakan pencabutan gigi juga dapat berisiko kematian? Bisa juga. Nah, ini dokter gigi yang lebih paham, saya enggak jawab. Nah, sekarang kita lihat lubang anginnya, ya. Lubang anginnya untuk hal-hal yang tidak tersampaikan. Arti atau yang tidak sempat kita jelasin, tapi kejadian gitu loh. Hmm. Nah, ini kan tadi saya bilang, Mas Osi, setiap mau infus, kalau infus itu bisa mati, terus setiap kita mau infus kita bilang, Bu, ini kondisinya gini, perlu tindakan infus. Infus ya, tapi kalau infus kan sudah common sebenarnya ya, Mhm. sudah lazim gitu loh. Oh iya 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 infus. Tapi anu loh Bu, bisa bisa mati loh Bu risikonya. Masa sih setiap mau infus disampaikan risiko mati, walaupun memang infus bisa mati, ya, iya kan? Nah, Ya. kita lihat lubang angin sekarang, ventilasinya di mana? Ini secara khusus, semoga ini diadopsi ya di dalam peraturan pemerintah atau Permenkes dengan lebih bagus. Tapi ini sudah cukup bagus menurut saya, jangan sampai hilang. Di pasal 8 ayat 3 di PMK 290/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, itu penjelasan tentang resiko atau komplikasi tindakan kecuali. Nah, ini yang saya katakan teman-teman, ketika kita membaca suatu peraturan perundang-undangan, ketika ada kata kecuali, tandai merah, catat sendiri, itu ventilasi tuh, itu lubang angin tuh, ya. Kecuali apa? Kalau itu sudah menjadi pengetahuan umum, ya, itu sangat jarang, sangat ringan gitu loh. Ya tadi saya katakan bahwa infus bisa mati karena emboli, iya. Tapi kalau kita mendalilkan itu sangat jarang sampai kita tidak menyampaikan kepada semua pasien yang diinfus, ketika ini di-challenge secara hukum, ini sangat jarang. Ini kan juga batasannya angkanya berapa? Dan yang untungnya ilmu kedokteran itu bukan ilmu matematika yang semuanya bisa diangkakan gitu loh. Tetapi ketika kita harus memperkuat dalil itu sangat jarang, ya praktisnya cari aja jurnal yang paling prosentasinya sangat sangat kecil bahwa infus itu mengakibatkan emboli dan kematian.
Tapi kita tidak bahas teknis kasus secara detail, itu sangat kompleks ya. Ini hanya untuk apa ya, gambaran umum saja bahwa ada lubang angin terkait itu kalau kita tidak menyampaikan. Atau resiko tadi tidak dapat dibayangkan sebelumnya, unforeseeable. Bisa dikatakan ini dalam hukum itu bisa dibilang force majeure, ya, kondisi kahar, ya, Mhm. overmah. Mhm. Saya pernah liput guru besar hukum kesehatan, Profesor Wila, terkait resiko medik. Silakan cek di channel YouTube saya tentang resiko medik, ya, dia jelaskan di situ. Nah, kasus dalil dua yang tidak terjelaskan lagi, infeksinya ringan, ya, pasca tindakan yang tidak dijelaskan sebelumnya. Oh, ini sempat sampai masuk beberapa case ini, ada yang somasi advokat lah, masuk ke majelis disiplin lah, masuk ke ranah polisi. Infeksi ringan, ya, pasca Hmm. tindakan. Ya, kita masuk ke lubang angin ini, teman-teman. Ya, Mhm. pasal 8 ayat 3. Cedera saraf ringan pasca tindakan, ya, letoy, alat geraknya Mhm. lemah. Nah, ini juga masuk ke pasal 8 ayat 3 tadi. Dan yang paling penting menurut saya adalah apakah pernah kita pikirkan atau kita lakukan apa kesepakatan yang akan kita ambil atau kesepakatan yang kita ambil jika resiko itu tetap terjadi. Ayo coba, ini agak agak jarang ini, Dokter Rusdi. Makanya saya kasih break sebentar untuk kita cermati kalimat ini. Kita kan tadi sudah jelaskan nih resiko medis, Betul. oke, sampai bisa menimbulkan kecacatan ekstrim ya dan kematian misalnya. Oke, Mhm. terus udah bagus kan, udah lengkap kan? Udah. Nah, terus kita juga sudah lakukan upaya mitigasi nih. Iya. Ya, libatkan tim misalnya. Sudah cek kembali SPO, PPK, lakukan semuanya gitu loh. Ya. Lah, kok akhirnya yo tetap aja kejadian. Pernah nggak dengar kasus begitu? Iya, 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 iya. Ya, Iya, dok. beberapa saya dapat kasus gini. Loh, saya sampai cek loh inform concernnya. Iya, komplit deh. Wis tertulis. Mhm. Mhm. Ya, mati, mati gitu loh. Tapi yuk tetap kejadian. Cacat maupun mati gitu loh. Mhm. Nah, apa yang harus kita lakukan? Atau sudah sempat dibicarakan enggak kalau kejadian? Karena ada yang mempersoalkan. Hmm. Ada yang mempersoalkan. Ya saya diberitahu resiko itu. Walaupun kecil, saya berani ambil resikonya. Tapi saya kan tidak pernah diberitahu. Kalau resiko itu terjadi, saya harus begini, begitu. Hmm. Iya, 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 Nangkap, iya, nangkap, nangkap, iya. nangkap persoalannya, Dokter Rusdi ya. Nangkap, nangkap, nangkap dong. Terus kalau resiko itu terjadi, apa nih kesepakatannya? Saya harus bagaimana, Anda bagaimana, gitu kan? Nah, sekali lagi ini bukan untuk menjawab satu kasus, tapi satu panduan, satu bahan Mhm. reflektif buat kita Mhm. untuk kasus-kasus sulit, untuk kasus-kasus ekstrim. Mhm. Pikirkanlah tindakan-tindakan yang juga di luar kebiasaan. Boleh enggak Hmm. kita di awal itu bikin kesepakatan? Kalau tetap terjadi, maka dan sebagainya. Ya, Hmm. saya pernah terjadi kejadian seperti ini. Resiko medis yang sudah disampaikan sudah dijelasin terjadi. Ya, untungnya belum terlalu jauh ya ketepatan saya konsultan di vaskes tersebut. Saya langsung ambil tindakan satu, dua, tiga, sampai saya bukan cuma buat info konsen ulang, ya, ada tiga dokumen yang saya minta dibuatkan waktu itu dengan dokumentasi sampai audio visual saya record karena memang sangat berpotensi lanjut, ya. Kita ndak bahas kasuistis. Dokter Rusdi, kayaknya perlu break dulu ya. Ya, Ya, oke, saya ya. kembali berdiri dulu. Baik, terima kasih Dokter Adi. Tadi presentasi sesi pertama yang cukup menggelitik kita semua bahwa ternyata memang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Adi ya.
sudah bagus pun inform konsul, inform review kita itu belum jaminan 100% bahwa tidak akan ada namanya sengketa medik. Dan tadi juga sudah dijelaskan Dokter Adi, kalaupun ada terjadi apa namanya akibat yang tadi tidak diinginkan ya atau